Nah ini yang harus kita jaga. Alhamdulillah kita diberi nikmat dengan ibadah haji. Kita wukuf di Arafah dengan keadaan masing-masing yang dialami. Kita sudah di Musdalifah, kita sudah di Mina, kita sudah melempar jumrah, kita jalankan ritual di dalam perintah jalan ibadah haji, rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, adabnya, akhlaknya. Cuma yang jadi masalah setelah ibadah haji. Kalau ibadah haji sudah dinyatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Haji yang mabrur enggak ada pahala yang pantas kecuali surga. Nah yang jadi masalah, lihat enggak di diri kita ada tanda ahli surga. Setelah kita ibadah haji, sholat kita gimana? Karena apa? Ibadah haji sempurnanya di dalam rukun Islam. Setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, baru ibadah haji. Jadi diharapkan apa? Sholat kita makin terjaga, sholat kita makin baik, sholat kita makin khusyuk, sholat kita makin hudur. Dan sholat gak akan bisa khusyuk kecuali wudhunya khusyuk. Karena apa? At-tuhur miftahus sholat. Kesucian dalam berwudhu kuncinya kita sholat. Kalau sudah wudhunya kita salah-salah, insya Allah gak mungkin sholatnya khusyuk. Gak bakal bisa khusyuk. Kenapa? Karena kuncinya nggak dia buka. Makanya tidak salah dulu ada ulama besar Imam Ali Zainal Abidin, kalau sudah wudhu mukanya pucet kayak orang sakit. Murid-muridnya bertanya, ya Imam, Anda sakit? Anda nggak enak badan? Anda masuk angin? Enggak. Emang kenapa? Saya mau sholat. Iya. Nah terus kenapa? Ini saya mau wudhu. Lah kenapa? Anda kalau wudhu mukanya kelihatan pucat. Lah emang kalau kita wudhu mau sholat mau ngadep siapa? Allah. Allah yang tahu diri kita. Allah yang tahu keadaan kita. Allah yang tahu hati kita. Ada sombong, ada pamer, ada riya, ada iri, ada dengki, ada merasa lebih baik, ada merasa lebih mulia. Allah tahu. Dilihat sama Allah. Yang maha suci, kita mau menghadap maha suci tapi bawa kotoran di hati. Makanya orang wudhu bersuci, wudhunya, khusyuknya dia dalam wudhu, sehingga apa? Saat dia membersihkan muka, dia minta sama Allah, ya Allah, muka yang saya jaga, yang kalau ada kotoran dilihat orang saya malu. Hati saya padahal dilihat oleh Engkau, ya Allah, penuh dengan kotoran, saya takut. Makanya mereka ulama-ulama seperti itu. Nah kita ingin setelah haji ada gambaran ahli surga. Harus punya strategi. Ini kita pulang sampai ke rumah, apa yang dituju? Kalau cuma cerita, banyak nih ceritanya, apalagi kejadiannya. Kalau kita ingin menunjukkan ahli surga, satu kemuliaan diberikan oleh Allah. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib tanya sama Rasulullah, mau perang? Mau perang? Ya Rasulullah, untuk apa saya merangi mereka ini ya Rasulullah? Ya untuk mengajak mereka masuk Islam, mengenalkan mereka la ilaha illallah Muhammadun. Enggak ada unsur benci, enggak ada unsur marah, enggak ada unsur ingin menghancurkan, cuma ingin menunjukkan mereka agar tahu kenal kepada Allah. Terus ditambah sama Rasulullah, ya Ali, li an yahdiyallah rajulun wahid. Ya Ali, kalau seandainya ada orang dapat hidayah dari Allah karena engkau, maka itu lebih istimewa ketimbang engkau sedekah dengan satu ekor kambing, satu kelompok di sana yang bulunya nggak terhitung. Artinya apa? Pahalanya nggak bakal bisa kau hitung ya. Nah, kita kan ingin itu. Dilihat, masya Allah, habis pulang haji kok orangnya jadi baik, sholatnya masya Allah, ketemu orang assalamualaikum senyum, menyapa. Alhamdulillah ada rezeki mau ngeluarin, itu kelihatan ahlul jannah. Itu kelihatan kita termasuk hajjun mabrur. Tapi kalau cuma nggak ada perubahan, apalagi gaya saja, naudzubillah, kalah kita sama syaitan, kalah kita sama iblis. Sudah pernah tinggal di surga, ya kan? Benar nggak? Iblis pernah tinggal di surga, kita baru kepingin masuk, kalah kita. Jangan mau kalah sama iblis. Kita sudah diberi iman Islam, kalah sama iblis, rugi. Kita ingin diri kita berkah haji, pulang dari haji jadi orang yang makin baik, jadi orang yang makin taat.
Saya yakin insya Allah di setiap wajah panjenengan ini, wajah antum semua ada cahaya. Cahaya sholat, cahaya puasa, cahaya zakat, cahaya ibadah haji, cahaya wukuf di Arafah, cahaya di Musdalifah, cahaya di Mina, cahaya lempar jumrah, cahaya tahallul, cahaya tawaf, cahaya ta'i, cahaya sholat di Ka'bah, sholat di depan di Masjidil Haram, tempat-tempat mulia, cahaya-cahaya yang Allah berikan. Kenapa? Karena setiap hamba yang mendekat kepada Allah, maka ada cahaya yang naik kepada Allah. Dan cahaya yang diterima oleh Allah, maka diberikan lagi cahaya itu makin mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berharap menjadi berkah kita menjalankan sholat berjamaah. Alhamdulillah banyak ulama-ulama kita, orang tua-tua kita, semoga mengucur rahmat dari Allah. Tidak ada satupun dari kita dan semua jamaah haji kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Dijadikan orang yang makin taat, makin takwa, makin cerdas. Kenapa? Rasulullah cuma menyatakan orang cerdas satu. Al-Qayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas cuma satu ciri yang utama dari Nabi Muhammad. Apa? Yang tahu dirinya akan mati, maka dia mempersiapkan diri dengan amal-amal yang dia akan menghadap kepada Allah. Dan Allah mintanya kita apa? Wa tazawwadu fa inna khaira zadid taqwa. Bawa bekal, dan bekal yang Allah minta takwa. Amal ibadah karena Allah, menjauhi dosa maksiat karena Allah, berbuat baik karena Allah, menjauhi hal yang buruk karena Allah. Tujuannya cuma Allah, sehingga menjadi hamba Allah. Kalau kita baca ayat yang tentang nafsu, ya ayat wa nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baru Allah pernyataan stempel, fadkhuli fi ibadi, masuk kau ke dalam golongan hambaku. Baru diakui sebagai hamba, wadkhuli jannati. Kalau sudah jadi hamba Allah, silakan masuk surga. Yang bukan hamba Allah, naudzubillah, disiapkan neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita, memberikan kebaikan kita, dan maaf kalau memperpanjang. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita bisa kembali kumpul dengan keluarga dalam keadaan yang lebih baik dan mulia, dan diizinkan datang ke tempat ini lagi, artinya ke Mekah dan Madinah untuk ibadah, untuk haji, untuk umrah, ziarah Nabi dalam keadaan lebih baik mulia. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.